Watson mendatangi kantor polisi untuk menemui Gregson. Dia ingin berbicara secara pribadi untuk mengatakan bahwa dia kehilangan kontak dengan Sherlock Holmes 3 jam ini. Gregson merasa mungkin Holmes sedang menangani kasus mencari Jimmy Hoffa. Tapi Watson memiliki perjanjian yang tidak bisa disebutkan ke Gregson. Gregson akan membantunya jika memberitahu perjanjian apakah itu. Watson akhirnya membuka rahasia ke Gregson kalau dia bukanlah asisten Holmes, melainkan pendamping kesehatan Sherlock Holmes untuk menjaganya tidak menggunakan narkoba lagi. Di sisi Holmes, dia baru tersadar seolah dibuat pingsan oleh seseorang di mana tangannya diborgol. Ini sekaligus menjadi pembuka pada episode keempat ini. Kemudian mundur ke belakang sebelum kejadian tersebut. Watson bertemu dengan pria bernama Aaron. Saat ini Watson sedang dijodohkan dengan Aaron oleh temannya. Tapi kencan mereka berdua terganggu oleh Holmes yang terus-terusan mengirim pesan singkat-singkatan yang tidak dimengerti Watson sehingga mengharuskannya pergi ke rumah Holmes. Sampailah Watson di rumah Holmes mengajak Watson untuk menghadiri rapat dewan direksi dari perusahaan Cannon Ebersol, sebuah perusahaan investasi. Tidak tahu kenapa Holmes diundang, tapi yang dia tahu, dia diundang karena rekomendasi dari Gregson. Jika seperti itu, maka ada sebuah permintaan kasus. Tibalah di perusahaan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat kepala bagian investasi, Jim Focus, direktur keuangan Daniel Cho, dan sekretaris Jim Focus bernama Donna. Kasus yang diminta oleh perusahaan ini adalah Peter Talbot, COO Cannon Ebersol, yang sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Jadi Holmes diminta untuk mencari keberadaan Peter Talbot. Holmes menyetujui permintaan kasus ini. Maka dari itu dia meminta akses ke ruangan Peter Talbot. Menujulah ruangan Peter di mana ditemani sekretaris Donna. Holmes menemukan buku tersembunyi yang berisi list para PSK. Menurut analisa Holmes, jika harus repot-repot disembunyikan di sini, berkemungkinan Peter menggunakan dana perusahaan untuk menyewa para PSK. Dan Holmes menemukan 2 kontak akuntan yang berbeda di komputer Peter. Satu dari akuntan perusahaan besar dan satu lagi akuntan independen bernama Riddle. Riddle mungkin menjadi orang yang membantu menyembunyikan kegemaran Peter. Bertemulah dengan Riddle. Singkatnya, deduksi Holmes benar, Riddle menunjukkan apartemen tempat persembunyian Peter. Lalu sampai di apartemen itu, ditemukanlah bahwa Peter sudah tidak bernyawa. Terdapat kokain yang disuntikan ke tangannya. Dengan situasi seperti ini, Peter terkesan meninggal karena overdosis. Tapi apa yang dilihat Holmes berbeda, yakni Peter dibunuh. Tidak ada pengguna kokain mempunyai apartemen yang tertata rapi. Melihat ada salad di sana, kemungkinan ada yang dimasukkan ke dalam salad sehingga pertama Peter dibuat pingsan, lalu dibunuh dan membuat TKP seolah seperti terkena overdosis. Kabar tewasnya Peter lalu dikabarkan kepada istrinya. Tentu istri Peter bersedih, tapi yang membuatnya bingung adalah COO Cannon Ebersol sebelumnya juga meninggal di tahun yang sama. Jika suaminya meninggal karena disangka overdosis, maka CEO sebelumnya tewas akibat memakan kacang-kacangan di mana dia alergi terhadap kacang-kacangan. 2 COO meninggal hanya dalam waktu 1 tahun. Menjelang hasil forensik salad selesai, Holmes menghubungi chef yang memasak kepada pendahulunya Peter Talbot. COO sebelumnya bernama Gary Norris, dan chef itu mengatakan bahwa Gary Norris adalah langganannya dan memastikan tidak ada produk kacang-kacangan di dalam makanan buatannya. Dan keluarlah hasil tes salad. Terindikasi ada jejak heroin di dalamnya. Besoknya di Cannon Ebersol, Holmes telah mengumpulkan beberapa nama-nama yang sudah meninggal di perusahaan ini dalam 10 tahun terakhir. Dan terkumpullah 4 karyawan yang sudah meninggal. Mantan kepala perdagangan cabang Denver,
bernama Durham, juga seorang relawan pencarian dan penyelamatan belantara yang meninggal pada tahun 2003. Maria Filipello, kepala divisi Ekuitas cabang Dallas, mati lemas pada tahun 2005. Jason Palmer, bekerja di cabang New York, tewas tenggelam. Dan COO sebelum Peter Talbot, yaitu Gary Norris, yang tewas akibat makan kacang-kacangan di mana dia alergi terhadap itu. Holmes memastikan bahwa 4 korban ini saling berhubungan dan pelakunya tidak jauh, yaitu orang-orang yang ada di perusahaan Cannon Ebersol ini. Tersangka kuat, Holmes mengarah ke Jim Focus sebagai kepala divisi investasi dengan motif untuk mempermulus jabatannya. Kemudian di rumah Holmes, Jim pun datang karena tuduhan Holmes mengatakan ada pembunuh dan dia tampak dicurigai sebagai pelakunya. Jelas gosip itu mengganggu Jim di mana harusnya dia akan dijadikan COO selanjutnya. Jadi Jim mengeluarkan berkas-berkas yang membuktikan dia tidak bersalah. Durham meninggal pada 7 Agustus 2003. Sedangkan di rekam medis milik Jim, dia menjalani operasi pada 6 Agustus 2003 dan pulang pada 12 Agustus 2003. Sisanya, Holmes diberikan semua berkas pendukung para petinggi Cannon Ebersol untuk Holmes periksa. Ini untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus kematian yang ada di perusahaan itu. Setelah Jim pergi, Holmes melanjutkan untuk melihat rekam medis Jim, di mana kontak darurat bertuliskan nama sekretaris Donna. Jadi kemudian Holmes langsung menemui Donna. Dalam deduksinya, Donna sudah menjadi sekretaris Jim Focus sejak 2003, memilih karir sebagai sekretaris di mana kenaikan karir yang terbatas, tapi mempunyai keuntungan karena tidak ada yang melihatnya. Tanpa sepengetahuan Jim, menyingkirkan kepala-kepala di mana Jim bisa menggantikannya. Jim mendapat keuntungan karir di mana Donna mendapat keuntungan juga. Deduksi yang singkat itu pun diakui oleh Donna. Tapi salahnya adalah Holmes menemui Donna di garasi mobil dengan kondisi sepi, sehingga Donna memakai alat sentrum membuat pingsan Holmes. Dari sini, scene awal episode akan dilanjutkan. Donna membawa Holmes ke salah satu rumah Jim. Dia akan dikubur di sana. Nantinya jika ditemukan, Jim akan dituduh sebagai pelakunya. Lalu kemudian, Direktur Cannon Ebersol, Daniel Cho, akan mendapatkan promosi. Pasti, Daniel akan membutuhkan sekretaris eksekutif yang sudah dipastikan Donna akan terpilih. HP Holmes yang ada di tangan Donna mendapatkan SMS berkali-kali dari Watson. Donna membalas pesan Watson dengan mengatakan baik-baik saja dan akan segera pulang. Pindahlah ke Watson dan Gregson yang melanjutkan scene episode awal ini. Watson menerima pesan dari Holmes yang dibuat Donna tadi. Tapi dia menyadari sesuatu dari pesan itu. Dan kembali lagi ke Holmes yang sudah sampai di rumah Jim. Dia sudah diambang untuk ditembak. Holmes mendapat alat untuk membuka borgol tapi masih belum bisa sehingga dia harus mengulur waktu. Beruntung polisi datang bertepatan dengan borgol di tangan Holmes berhasil dilepas. Sehingga Holmes balik menyerang Donna menggunakan alat penyengat listrik milik Donna. Dan kasus pun selesai. Setelahnya, Holmes berterima kasih kepada Watson. Ini adalah berkat Watson yang menyadari. Polisi datang berkat Watson yang curiga dengan isi teks terakhir Holmes yang sangat normal. Jika diingat sebelumnya, Holmes selalu mengirim pesan dengan penuh singkatan kepada Watson. Jadi Watson curiga dan menganggap hal itu tidak biasa. Pujian itu membuat Watson senang, tapi juga meminta maaf karena dia memberitahu Gregson mengenai penggunaan narkoba yang digunakan Holmes. Kemudian Holmes datang menemui Gregson. Dia meminta maaf karena sudah menyembunyikan penggunaan narkobanya bahkan sejak mereka berdua bekerja sama saat di London. Tapi sebenarnya Gregson sudah tahu dari awal. Dia hanya pura-pura tidak tahu dan menunggu Holmes sendiri yang mengatakannya. Scene ditutup dengan percakapan Holmes dan Watson di mana Holmes belajar membuka borgol dengan cepat. Di episode ini, pelan-pelan Watson sudah mulai mempunyai deduksi versinya sendiri.